Halo Kartan Squad, kembali lagi bersama saya Kawira The King of Sparko. Pada video kali ini saya akan sedikit mengulas kenapa sih orang dalam berolahraga itu tidak optimal atau tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan ya. Ada beberapa hal yang emang perlu kita perhatikan ya. Salah satunya adalah tunggu penjelasan saya. Let's go, come on. Baiklah, saya akan jelaskan ya. Tadi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu tahapan latihan. Nah, pasti orang bertanya, apa sih tahapan latihan daripada berolahraga? Ya, apa sih tahapan latihan dalam berolahraga sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal? Yang pertama adalah pemanasan ataupun warming up ya. Di sini perlu saya jelaskan lebih detail lagi kenapa sih kita perlu memperhatikan pemanasan ya. Walau masih banyak yang menganggap keliru ya, bahwasanya antara pemanasan dengan peregangan ataupun stretching itu sama ya. Jadi banyak yang bilang, oh pemanasan peregangan itu sama, padahal itu berbeda ya. Pemanasan adalah tahapan untuk mempersiapkan tubuh untuk menghadapi aktivitas yang lebih berat, seperti kita akan melakukan aktivitas olahraga ataupun latihan. Nah, disarankan untuk melakukan gerakan dinamis yang intensitasnya rendah. Jadi gerakan-gerakan dinamis tapi intensitasnya rendah, tidak seperti latihan inti, di mana berdasarkan penelitian bahwasanya pemanasan dengan melakukan peregangan statis ya, itu tidak menurunkan resiko cedera ya, sehingga kurang efektif dilakukan untuk tahap pemanasan. Jadi dimaksudkan bahwasanya kalau hanya stretching seperti ini ya, stretching seperti ini, stretching seperti ini ya, stretching seperti ini, ataupun hanya stretching seperti ini yang saya kasih contoh ini, itu tidak menurunkan resiko cedera. Jadi yang disarankan adalah gerakan-gerakan dinamis. Ini merupakan hal yang penting diperhatikan dalam melakukan pemanasan, sehingga diharapkan suhu tubuh kita akan meningkat, denyut jantung kita akan semakin cepat dan tubuh terasa lebih berkeringat ataupun lebih hangat ya. Oke, ada 3 jenis aktivitas umum yang dilakukan dalam tahapan pemanasan. Yang pertama adalah gerakan statis ya. Apa saja sih gerakan statis ini ya? Di sini yang dimaksud dengan statis di sini adalah aktivitas fisik minim ataupun tanpa gerakan sendi. Tanpa gerakan sendi yang dilakukan mulai dari bagian tubuh atas menuju ke bawah, atau sebaliknya dari bawah menuju ke atas dengan cara hanya meregangkan bagian otot tertentu selama beberapa detik. Contohnya seperti ini, saya bilang tadi ya. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya statis. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Itu hanya meregangkan otot bagian tertentu ya. Kita bisa urut dari atas ke bawah tanpa melibatkan persendian ya. Itu yang dinamakan dengan statis. Kemudian gerakan dinamis. Nah, di sini maksudkan adalah aktivitas fisik yang gerakannya dilakukan secara berulang-ulang ya, secara berkesinambungan dan teratur sesuai dengan rentang jangkauan gerak persendian kita. Contohnya kepala ya, putar. Ini dinamis. Kalau tangan kita gimana? Putar ke depan. Ya, sesuai rentang batu. Belakang ataupun gerakan seperti ini. 2, 3. Ataupun seperti ini. Nah, itu namanya gerakan dinamis. Nah, ini yang diharapkan. Oke ya. Contohnya kalau kaki ya seperti ini. Oke. Ya, itu gerakan-gerakan dinamis di mana sudah melibatkan persendian ya. Oke, kemudian yang terakhir di sini adalah dinamakan proprioceptive neuromuscular facilitation ataupun PNF ya. PNF ini adalah peregangan statis ya, yang dibantu oleh rekan ataupun teman kita dalam melakukan peregangan. Contohnya umpamanya seperti kita duduk ya, seperti ini, dibantu teman kita mendorong pada saat gerakan cium lutut, atau enggak pada saat mengangkat kaki, teman kita membantu mendorong ke depan. Jadi ada bantuan teman rekan untuk melakukan peregangan statis ini. Jadi pelibatan rekan kita itu dinamakan dengan PNF ya. Jadi itulah penjelasan singkat saya terkait dengan
tahapan latihan khususnya di pemanasan ataupun warming up ya, dimana ini sangat penting sekali dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian saya memberikan sedikit tips untuk panduan pemanasan yang ideal ya. Yang pertama adalah mulailah dengan beberapa gerakan intensitas rendah, contohnya jogging ya, mulai dengan gerakan intensitas rendah, kemudian lakukan gerakan-gerakan dinamis yang mencakup hampir seluruh tubuh. Nah tadi kan kaki, sekarang tangan umpamanya ya, tangan contohnya ya seperti putar sambil ini, atau seperti ini jumping jack, ini pemanasan juga. Ini jumping jack ini adalah salah satu solusi pemanasan dinamis ya. Jadi kita bisa gerakan seluruh bagian tubuh kita secara simultan ya. Kemudian pemanasan yang dapat berlangsung selama 5 sampai dengan 10 detik. Jadi kalau hanya sebentar saja jogging-jogging gini, atau enggak gerakan-gerakan seperti ini, atau enggak gerakan-gerakan seperti ini, hanya 1 menit 2 menit langsung melakukan aktivitas, risiko cederanya tinggi. Jadi kita lakukan 5 sampai dengan 10 menit ya. Kemudian hingga ya maksudnya mental kita siap untuk berolahraga. Jadi sambil menunggu mental kita siap, badan kita sudah mulai hangat, udah mulai timbul keringat, barulah kita siap melaksanakan latihan inti. Kemudian pemanasan juga dapat dilakukan dengan aerobik ringan, contohnya mungkin jogging kecil ya, jalan kecil. Nah seperti itu bisa dilakukan ya. Itulah tips ideal saya dimana untuk mendapatkan pemanasan yang mantap ya. Demikian dari saya sedikit tentang tahapan latihan khususnya pemanasan ataupun warming up. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, latihan inti. Selesai pemanasan ataupun warming up, kita masuk ke latihan inti ya. Latihan inti adalah kumpulan dari variasi gerakan yang telah direncanakan untuk dilakukan selama berjalannya sesi berolahraga ya. Durasi sesi latihan itu sangat beraneka ragam. Pada umumnya berlangsung selama 30 sampai dengan 60 menit. Itu kisaran latihan inti. Namun untuk olahraga yang membutuhkan endurance ya, dapat berlangsung hingga beberapa jam. Seperti lari maraton ataupun sepeda ya, sepeda yang dengan jarak tempuh yang cukup jauh, ya bisa membutuhkan durasi waktu yang cukup lama. Oke, itu untuk latihan inti. Kemudian masuk ke yang terakhir dari tahapan latihan, yaitu pendinginan, cooling down. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi cooling down di sini adalah pendinginan, merupakan tahap untuk mengembalikan tubuh ke kondisi normal kembali. Pada umumnya dilakukan ya kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit ya. Dimana aktivitas fisik dengan intensitas rendah seperti peregangan statis seperti ini, seperti ini kembali lagi, seperti ini kembali lagi, seperti ini kembali lagi ya. Atau enggak sambil duduk seperti ini lagi, seperti ini boleh ya. Banyak variasi ada di video-video saya sebelumnya ya. Itu namanya peregangan statis, itu bisa juga dimasukkan dalam kategori cooling down ya. Bisa juga berjalan pelan, jalan pelan ya, namanya cooling down sambil atur nafas. Kita kembali kepada kondisi normal. Itu bisa dijadikan pilihan untuk tahap pendinginan. Oke, Carlton Squad, demikian penjelasan singkat saya terkait tahapan latihan, di mana yang meliputi yang pertama adalah pemanasan atau warming up, yang kedua adalah latihan inti yang saya jelaskan singkat tadi 30 sampai dengan 60 menit ya, tergantung olahraga Anda ataupun tergantung waktu yang dibutuhkan ya untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan juga terakhir adalah pendinginan ataupun cooling down. Oke, tahapan ini jangan pernah Anda lewatkan satupun ya, sehingga Anda akan mendapatkan latihan yang optimal dan juga resiko cedera yang rendah. Demikian dari saya, tetaplah semangat, Carlton Tactical, always forceful.